Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram al-asatidah fi pondok pesantren FPHI, para ustadz dan ustadzah, para wali santri, para tulab al-judud rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita bersama ketika kita digolongkan menjadi manusia terbaik, kata Rasul. Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang the best, manusia yang terbaik di jagat alam semesta ini adalah mereka yang senantiasa belajar Quran dan mengajarkannya. Ini santri-santri baru harus bersyukur antum ditempatkan, dipilih dan ditakdirkan oleh Allah untuk bisa diberikan kesempatan mempelajari Al-Quran. Bagi orang tua ini sebuah rezeki. Karena rezeki itu ada 4 jenis. Sebagaimana seorang ulama yang bernama Asy'arawi dalam kitabnya Kitabul Arzaq, beliau mengatakan ada rezeki yang paling rendah, ada nur rezeki, wa a'la'ur rezeki, wa fadlur rezeki, wa tamamur rezeki. Kita akan bahas sedikit sebagai prolog sebelum kita masuk ke materi, yaitu tentang fadlur rezeki. Bapak dan ibu wali santri ini sedang mendapatkan rezeki yang utama, mengalahkan rezeki yang paling rendah, paling tinggi. Ini adalah rezeki yang utama yang dinanti-nantikan. Karena bayangkan, bapak ibu punya putra, punya anak, dan anaknya mau masuk pondok. Ini sebuah luar biasa. Karena hari ini di zaman teknologi yang canggih begini, di zaman carut marutnya kehidupan, kalau ada anak masih manut sama orang tua dan anaknya mau disekolahkan di pesantren untuk menghafal kitabullah, adalah sebuah rezeki. Namanya rezeki adalah wa fadlur rezeki. Rezeki yang utama itu, kata beliau, wa fadlur rezeki solahul abna. Rezeki yang utama itu ketika seseorang diberikan keturunan yang jauh lebih baik daripada bapak ibunya.
Masya Allah. Ini maka saya bilang Bapak Ibu yang menitipkan putra-putranya di pondok pesantren FHI ini beruntunglah. Karena kelak mereka jauh lebih soleh daripada kita. Kalau kita mungkin baca Qur'annya masih menggunakan Iqra, anak kita sudah bisa menggunakan matan, bisa menggunakan sanad dengan baik. Jadi kiroahnya kiroah seperti yang Rasul baca. Yang hari ini kelak mungkin nanti saya titip pesan kepada pengurus agar bukan sekedar hafal, tapi juga bukan sekedar mungkin juga, tapi memang harus sampai level yang terakhir. Memang bacaannya harus persis bersandarkan sanad. Ini penting karena ilmu itu harus sanad. Al isnad minad din. Kalau orang berilmu tidak tahu sumbernya dari mana, ini bahaya. Gampang orang bisa kila wa qala begini begitu tanpa tahu sumbernya, ini masalah. Maka Bapak Ibu bersyukurlah ketika punya putra sudah mulai dewasa, mau kuliah, mau sekolah di sebuah pondok pesantren, itu rezeki. Dulu saya kalau curhat sedikit ya, saya menikah tahun 2000 pas, berarti sudah 25 tahun saya menikah. Saya punya anak itu cukup lama ya, 10 tahun baru punya anak Pak. Mungkin kalau Bapak Ibu menikah setahun belum punya anak biasa, 2 tahun biasa. Tapi kalau 10 tahun belum punya anak Pak, goyang nggak Pak? Goyang dong Pak. Bisa lilak redek sana ini, bisa tetangga ngomong, teman ngomong. Saya bayangkan setiap ke kantor ditanya anakmu pinten, setiap reuni wis piro anake. Itu pertanyaan biasa tapi menusuk hati loh Pak. Seperti saya ditusuk-tusuk pedang itu Pak. Bayangkan kita sudah menikah 10 tahun belum dikaruniai anak Pak. Itu mau kemana-mana malu Pak. Mau ke masjid pasti takone anak, mau reuni takone anak, ke mertua ditakonin anak, ke orang tua ditakonin anak. 10 tahun bukan masa yang ringan, bukan masa yang sedikit. Maka ketika Bapak Ibu punya anak, bersyukur itu rezeki ya. Tapi setelah 10 tahun Allah memberikan apa istilahnya, mendobel. Anak saya yang 10 tahun itu nggak punya anak, lalu dikasih double-double. Setiap 1 tahun 1, sampai anak saya jumlahnya 7. Bayangkan itu. Teman-teman saya salib semuanya. Yang bilang anakmu piro? Dereng. Sekarang saya tak balik. Anakmu berapa? Kok loro terus? Padahal dari dulu pengen balapan sama saya, hampir kalah itu ya. Tapi sekarang dia yang kalah, saya bilang. Saya punya cita-cita punya anak 12 sebenarnya. Sebagaimana adik ipar saya, ya adik kandung saya itu menikah dengan orang luar negeri ya, di luar negeri karena beliau sejak SMA itu di luar negeri sampai jadi ustadz di sana. Beliau menikah dengan salah satu putri yang ke-37 anaknya. Jadi dia punya anak itu mertuanya 50 Pak. Wah ini top Pak. 50 ini kalau hafal Quran semuanya, jos nggak? Jos ini. Mau jadi mujahid ada, mau jadi guru ada, dosen ada, pengusaha ada, semuanya ada Pak. Oh, anaknya banyak. Kalau anaknya 1, wangel Pak. Mau jadi pengusaha ya orang nyanda, jadi mujahid orang kendel, jadi guru ilmunya kurang, menjadi dosen orang. Pokoknya berdoalah punya anak yang banyak. Saya dapat resep itu dari murid saya sendiri yang kuliah di Mesir tadi, Al-Azhar University tadi, di Kairo ya. Jadi beliau ini belajar di sana, selesai dari sana datang ke rumah saya, salim, silaturahmi, Ustaz. Gimana Ustaz? Ya belum juga, belum punya anak. Ustaz saya kasih tahu resepnya. Syekh yang di sana bilang Ustaz harus mandi hujan. Saya ikuti saran murid saya tadi Pak. Saya mandi hujan bareng sama istri saya, pakai motor hijau, keliling lapangan sebanyak 7 kali. Kalau Siti Hajar itu Sofa dan Marwah, saya ya tawaf saja, tawaf lapangan Pak.
7 kali dengan membaca Rabbi habli minas solihin, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warsin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, Allahumma inni as'alukal barakah. Semua yang saya punya, doa-doa yang saya hafal waktu nyantri, itu saya keluarkan semua ketika hujan. Akhirnya malamnya kita beribadah, 1 bulan kemudian hamil. Anak saya lahir pertama perempuan, baru 3 bulan hamil meneh. Luar biasa. Baru selesai nifas, masa subur hamil lagi. Setelah itu hamil lagi sampai anaknya 7 Pak. Tanpa pernah berhenti. Ini kalau nggak di stop ini bisa 70 ya. Ini emang anak itu rezeki Pak. Jadi ketika sekarang anak saya yang paling besar umur 17 tahun itu sudah menghafal Quran, ya. Kalau ini 25, umur 25 tahun kan berarti. Kan 2000 pas saya menikah, di 25 tahun berarti 10 tahun nggak punya anak, berarti 15 tahun. Umur yang 15 tahun sudah hafal Quran, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa Pak. Ketika dia selesai dari pondok pesantren, SMA-nya dia selesai dengan hafalan 30 juz, mungkin dan baik, itu saya menetes air mata Pak. Wah, ternyata anakku bisa hafal Quran. Alhamdulillah ya. Saya tes di rumah, setoran setiap hari, saya menetes Pak. Bapaknya aja urung hafal 30 juz, anaknya wis hafal Pak. Meneteskan air mata. Nanti Bapak Ibu silahkan, ketika nanti anaknya wisuda 30 juz, setor ke Bapak dan ke Ibu. Jangan hanya setor ke Ustadz. Kita pengen tahu persis hafalan dia seperti apa sih. Bener gak Pak? Iya, saya tuh begitu setiap pagi. Nak, 1 juz lah minimal ke Bapak ya, ke Abi saya bilang. Kalau nggak sanggup setengah juz, nanti sore 1/2 juz lagi. Yang penting saya mau 1 bulan ini rampung 30 juz. Saya pengen dengar asli, bukan palsu loh Pak. Karena ini hari ini kan kalau udah sensitif sebut asli pasti lawannya palsu. Ini kan sensitif ini Pak bahasanya ini. Maka saya bilang, saya tidak pengen dengar anak saya hafal Quran itu kata pondok Pak. Nggak mau Pak. Karena nggak ada pondok itu menutup-nutupi Pak. Untuk branding katanya Pak. Bener nggak? Jangan ya urung hafal, tapi branding gitu Pak. Ini penipuan Pak sebenarnya. Ini nggak boleh terjadi di pondok pesantren ya. Karena kita belajar Quran. Kalau memang wayahe belum hafal 30 juz, ya jujurlah kepada masyarakat. 3 tahun memang belum hafal, baru sampai 3 juz. Ya nggak apa-apa toh. Nanti kan ada evaluasi. Jangan sampai disebut kita sudah punya penghafal Quran, setelah dites bablas angin ya Pak. Ini kan saya nggak mau. Ketika dia diwisuda di pondok pesantren sebagai penghafal Quran 30 juz, lalu diujikan oleh Ustadz Farid Uqbah ya, ketika belum ketangkep ya, anak saya di Pondok Nguruki, waktu tes 30 juznya itu di depan gini sama Ustadz Farid Uqbah ya. Dia bisa menjawab dengan baik. Itu kata orang, saya bilang, walaupun saya menyaksikan, saya pengen anak itu setoran sama saya 30 juz Pak, utuh Pak. Baru saya asli dapat berita itu Pak, bukan lagi hanya palsu Pak. Itu maksud saya. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti kata Sya'rawi bilang dalam Kitabul Arzak, ketika kita dikaruniai anak yang anak kita jauh lebih soleh daripada kita, bersyukurlah, sujud syukurlah kita sedang diberikan rezeki utama. Bayangkan nanti anaknya jago puasa Daud, orang tuanya puasa Senin Kamis saja belum pernah. Bener nggak Pak? Anaknya jago sholat malam, orang tuanya malam masih dengkur. Bener nggak? Iya. Bersyukurlah ketika kita melihat anak kita ternyata akhlaknya baik, gantengnya lebih baik daripada kita, ya, mancungnya, rambutnya, tata cara bicaranya, semuanya baik. Bapak Ibu sedang mendapatkan rezeki apa namanya? Fadlur rezeki wa itu solahul abna. Allah memberikan keturunan anak itu adalah rezeki yang paling utama. Oke, anak ini harus jaga fitrahnya. Maka Spirit tadi ini bagus judulnya ya. Anak ini ketika lahir dalam keadaan fitrah, maka wafat pun harus dalam keadaan fitrah. Maka ketika kita punya anak bukan asal buat Pak. Kan buatnya gampang. Bener nggak? Orang bilang gampang, jadi ya itu takdir dari sana juga. Orang saya 10 tahun ya
Orang iso kok Pak. 10 tahun loh Pak. Padahal sudah segala jurus saya pakai Pak. Segala jurus Pak. Segala obat kuat itu sudah saya minum semuanya Pak. Telur bebek katanya harus 10 ya, saya 10 Pak. Aku puntur ya, bekam ya, suntik, mau apa saya pernah semuanya. Sampai dokter PKO itu bingung sama saya. Ustaz ini minta obat kuat terus. Karena saking pengennya punya anak, saya bilang. Anak saya alhamdulillah banyak ya. Itu masih kurang ya. Saya minta ya Allah anak saya 12. Kalau bisa 12, semuanya 6 laki-laki, 6 perempuan, penghafal Quran. Yang 6 saya kirim ke Palestina. Enak Pak. Yang 6 biar di Indonesia, jaga bapak dan ibunya. Gitu Pak. Enak kan? Nah, kenapa? Tapi kalau anak satu, ibu mau kirim ke Palestina, mau kirim ke Mesir, wani ora Pak. Mikir-mikir, bener nggak? Iya, makanya anak tuh yang banyak, masih muda, gas terus, gaspol. Ya. Nah, nanti ketika anak ini harus dijaga betul. Salah satu haknya anak adalah dia disekolahkan di tempat yang terbaik. Ini sudah tempat yang terbaik ini ya. Saya dengar tadi ini gratis ya Pak. Masya Allah nih Ustaz, ini gratis nih loh Mas. Anda bayangkan di zaman sulit pekerjaan di Solo ini banyak apa? PHK. Bayangkan cari uang itu susah hari ini. Sampai kata celutukan apa? Sing haram aja angel, apalagi sing halal. Naudzubillah min dzalik itu Pak. Padahal nggak ada istilahnya angel Pak. Kalau kita mau bekerja, mau menanam atau mau jadi sales, bisa Pak sebenarnya kerja dengan halal. Bukan hanya hal yang itu. Jadi rezeki yang halal itu mudah didapat kalau ada jalannya, kalau ada kemauannya, asal jangan jadi generasi rebahan. Tapi sekarang generasi rebahan juga uangnya miliarder ya. Di kasur tiba-tiba kling. Ternyata rebahan itu bisa menghasilkan uang miliaran juga ya. Tapi generasi rebahan itu tidak baik lah. Generasi rebahan itu generasi malas. Dapat rezekinya cepat, matinya juga cepat no. Karena rebahan terus tiduran terus tiba-tiba nggak ada. Kan jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas realitanya. Dikatakan apa oleh orang-orang Romawi itu, para sahabat Nabi itu? Ya, sahabat Nabi itu dikatakan asadun fin nahar wa ruhbanun fil lail. Mereka malamnya itu bagaikan rahib, menangis sejadi-jadinya, mendekatkan diri kepada Allah. Malamnya jatahe wayahe istirahat, mereka malah bangun berdiri berjam-jam berdialog dengan Allah Azza wa Jalla dengan Quran yang mereka hafal. Siangnya mereka bagaikan singa bekerja dengan giat dan semangat. Maka disebutkan waja'alna nahara ma'asya, mereka bagaikan singa-singa yang begitu semangat. Tidak ada generasi Islam kok generasi rebahan. Ini nggak ada Pak. Kita istirahatnya bukan di dunia, kata Imam Ahmad. Istirahat kita ketika kita menginjakkan kaki kanan kita di dalam surga Pak. Itu kita baru istirahat. Jadi kalau hari ini bapak ibu menyekolahkan anak di sini dengan bersusah payah datang ke sini, jenguk ke sini sepekan sekali atau sebulan sekali, datang memberikan spot, datang memberikan bantuan, datang memberikan makanan, capek memang, tapi kita harus ketahui bahwa kecapean kita ini nggak boleh kita akhiri terus sampai anak kita ini benar-benar dia waladun solihun, yang kita pastikan ketika wafat nanti dialah yang mentransfer doa untuk kita. Itu yang kita penting Pak dan Ibu Bapak Ibu semuanya. Karena dalam Quran kita bisa lihat bagaimana dikisahkan dalam surah Ali Imran, keluarganya Imran itu. Imran itu bukan nabi, walaupun sebagian para mufassir ada mengatakan dia juga disebut nabi, tapi menurut Ibnu Katsir dia bukan nabi, seorang soleh biasa. Seorang orang yang soleh tapi punya anak yang jauh lebih soleh. Imran itu punya anak siapa namanya? Maryam bintu Imran. Empat wanita terbaik di dunia ini kan disebutkan Rasul. Sayyidatu fil jannah, Khadijah bintu Khuwailid, Asiyah bintu Muzahim, terus Fatimah bintu Muhammad, dan Maryam bintu Imran. Nah, Maryam bintu Imran ini itu lebih jauh lebih soleh daripada bapaknya. Padahal bapaknya sudah soleh. Maryam lebih soleh karena kehidupannya dibimbing oleh Nabi Zakaria. Karena saking solehanya si Maryam, Allah berikan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam dirinya. Beliau bisa punya anak
tanpa menikah bisa punya keturunan jauh lebih solih daripada ibunya, jauh lebih solih daripada kakeknya. Siapa keturunannya Maryam? Isa bin Maryam. Ini lebih solih daripada eyangnya, lebih soleh daripada ibunya, karena syarat menjadi nabi itu kesolihannya di atas orang soleh. Bayangkan kalau bapak punya anak jauh lebih soleh, bersyukur. Maka ini bersyukurlah anak-anakku semua dan orang tua semua, bapak ibu ditempatkan di tempat anak yang kelak akan membahagiakan kita. Amin Allahumma amin. Maka jangan pernah bersedih kok anakku sekolah pondoknya ora cetol, orang pakai AC nggak nih mbak? Kasurnya baru datang, lemarinya peot, dengan lapangan bolanya orang enek. Ada? Waduh, misalkan kolam renangnya nggak ada, misalkan ini. Nggak apa-apa, justru di keterbatasan itu malah jadi pak. Ingat, malah kadang yang lengkap itu tidak jadi. Dengan keterbatasan dulu, waktu saya mondok SMP mondok di Aceh, kemudian SMA mondok di sini, kurang lebih 7 tahun, kemudian mondok lagi tingkat tinggi namanya Mahat Ali, kemudian saya S1, S2, S3, itu saya masih kurang. Saya kalau ada liburan saya ke Madinah, mulazamah dengan syekh-syekh di sana, saya mulazamah dengan syekh-syekh yang berada di Mekah, itu saja saya masih kurang. Saya pakai lagi daring dengan syekh-syekh setiap pagi, setiap subuh, daring untuk mengambil sanad ini, sanad itu. Sampai sanad saya kebanyakan banget nih, mungkin sanad tentang fasirah, akidah, fikih, madzhab, itu saya punya sanadnya semua. Karena saya pengen jauh tahu lebih banyak tentang Islam ini. Jangan sampai kita sudah hidup lama dengan Islam, tapi Quran 30 juz kita belum pernah baca tafsirnya. Kita sudah tahu Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, Malik, Daruqutni, Ibnu Hibban, Baihaqi, semuanya kita tahu, tapi kita belum pernah khatam kitabnya. Maka saya punya pondok kecil di Purwotomo, itu pondok yang saya ambil anak-anaknya dari NTT semuanya. Pondok yang gratis, anak-anak kecil ini kelas 1 SMP, kelas 2 itu bisa baca kitab kuning. Pertama kali di ruang tamu itu semuanya kitab, dari segala macam tafsir ada, saya belikan semuanya. Segala macam kitab hadis ada semuanya. Saya bilang, nak, Ustadz nggak punya apa-apa, tapi Ustadz melengkapi buku di ruang tamu ini seharga puluhan juta, saya bilang 50 juta saya beli itu. Semua tafsir ada, semua hadis ada. Setiap hari hiburan kalian buka satu-satu kitab, minimal pernah megang. Katanya calon ulama tapi megang kitab Sahih Bukhari aja belum pernah. Gimana pak? Belum pernah megang kitab Sahih Daruqutni, belum pernah Sahih Ibnu Hibban, belum pernah megang. Pernah tahu kitab tafsir Ibnu Katsir, megang saja belum pernah. Kitab tafsir Qurtubi, megang saja belum pernah. Jilidnya aja belum tahu, kok ngaku ulama. Ini bahaya nggak kira-kira pak? Bahaya pak. Maka saya bilang kepada anak-anak di pondok yang masih kecil-kecil, nak, Ustadz hanya punya buku ini, nggak punya harta, nggak punya, kayak kita pondok pun hanya rumah yang disewa oleh seorang dokter. Ustadz silakan ditempatin. Kita tempati, dan kita punya murid dari 17, semuanya sedang kehidupan kalian setiap hari buka kitab-kitab Arab yang gundul ini. Alhamdulillah setelah 2 tahun 3 tahun kita tes, kita panggil Syekh Labib dari Tawangmangu itu, kita hadirkan ke situ. Ustaz, uji nahu sorobnya, diujikan nahunya, diujikan erobnya, silakan dibaca AIU-nya pak. Anak saya semuanya top pak. Maka kata Syekh Labib, ini pondok yang belum pernah saya tahu, santrinya sedikit, ustadznya hanya 3, tapi kok kualitasnya jos margandos pak. Karena bisa jadi kalau pondoknya ribuan pak, orang tertanganin pak, bener nggak? Bener kalau pondoknya, maka bersyukur pak. Kalau hanya 18 pak, ini ustadz-ustadznya hafal betul nih, cara tidurnya aja hafal, cara mainnya hafal, semuanya hafal pak, cara sholatnya hafal. Tapi kalau santri PPT ini ribuan pak, lah si A tuh hafal lagi. Sing hafal apa? Sing paling nakal sama sing paling apa pak? Sing setengah-tengah. Dikenal nggak pak? Nggak dikenal. Maka kalian kalau pengen dikenal, ya nakal sekalian. Loh. Ya bener lah. Loh, kan bul zam-zama fatusyura. Kencengin air zam-zam, kamu akan dikenal oleh dunia. Dikenal apanya? Gilanya pak.
Terkenal, itu uang edan. Kenapa edan? Oh, Zam-Zam dikencingin. Mana orang edan? Orang edan itu kan terkenal. Orang yang nggak terkenal kan belum apa. Masya Allah, ini penting. Jadi bapak ibu semua, anak yang kita punya ini harus dijaga benar, ditempatkan tempat yang benar. Maka tadi Salimah. Salimah di sini kalau kita lihat surat Asy-Syu'ara ayat 88 ayat sama 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salim ini kata mufasir ada 7 maknanya. Bukan dia hanya selamat dari narkoba, bukan hanya dia selamat dari judi, bukan hanya dia selamat dari prisek, bukan hanya dia selamat dari bohong. Bukan hanya itu, Pak. Tapi para mufasir mengatakan secara komprehensif, salim di sini maknanya ada 7 hal. Yang paling penting yang pertama kita akan bedah ini. Jadi bekal yang akan kita berikan dalam tema hari ini adalah anak-anak ini kita berikan salim. Salimun minasyirki. Kalian harus terbebas, selamat dari perbuatan syirik. Jangan menganggap bahwa rezeki itu hanya uang. Jangan menganggap bahwa ijazah satu-satunya yang bisa mengangkat derajat kalian. Banyak orang yang hari ini nggak punya ijazah tapi jauh lebih pintar daripada orang yang punya ijazah. Bener nggak? Ngakunya ahli kayu tapi ini kan bahaya nih, Pak. Kalau dia memang ahli kayu dari A sampai Z segala macam kayu dia paham. Kalau dia pernah kuliah loh. Ini penting. Maka penting juga kita belajar namanya mulazamah, belajar namanya duduk manis dengan seorang ustadz yang fakar, duduk berjam-jam. Memang belajar itu, nak, saya bilang bukan hanya sehari 2 hari, tulus zaman, waktunya panjang sekali. Maka kita lihat bagaimana Imam Bukhari itu rihlatul ilmi dari Uzbekistan, beliau ke Madinah, ke Mekah, ke Syam, ke Mesir, kemana-mana beliau rihlatul ilminya itu butuh waktu lama. Jadi kalau kalian 3 tahun pengen kayak Imam Bukhari, ya jauh, Pak. Kalau 3 tahun kayak Imam Asy-Syafi'i, jauh, belum ada apa-apanya, nak. Tapi kalau 3 tahun ini kalian kitabnya lengkap, teknologinya memadai, ustadznya memadai, kalian didampingin, ditidurkan apa dengan ustadznya itu yang fakar tadi, kalian akan jadi, nak. Satu kitab kalian tuntas bacanya dari halaman pertama sampai penutup, itu baru namanya selesai membaca kitab. Orang hari ini membaca kitab tuh hanya separuh-separuh, Pak. Depannya doang, tengahnya doang, dan ujungnya doang, Pak. Bener nggak? 500 halaman itu kira-kira pernah tuntas nggak dia baca? Nggak pernah, saya yakin itu. Maka perlu ketuntasan di dalam mempelajari. Maka salimun minasyirki, selamat dari perbuatan syirik, bahwa uang itu bukan segala-galanya. Ya, ada orang bisa haji, bisa jadi orang, bisa punya rezeki tanpa uang dia. Dia mau apa-apa bisa. Ketika Imam Syafi'i berdebat dengan gurunya, gurunya siapa? Imam Malik. Imam Malik berdebat dengan gurunya siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berdebat dengan muridnya siapa? Imam Ahmad. Itu bayangkan loh, guru punya murid melahirkan mazhab, murid punya guru punya murid lagi melahirkan mazhab. Jadi disebut 4 imam mazhab ini, dari guru melahirkan murid, murid melahirkan murid lagi, terus begitu 4 mazhab loh. Ini bayangkan ketika Imam Malik berdebat dengan Imam Syafi'i kepada muridnya bahwa rezeki itu tidak perlu dicari, karena dia bersumber dari perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena rezeki itu ada 2, rizqu rizqani tatlubuhu wa yatlubuka. Ada rezeki yang kamu cari, ada rezeki yang tidak perlu cari. Bagi saya tidak perlu cari rezeki. Mungkin bagi kamu cari rezeki. Kalau kita tipe yang mana, Pak? Yang cari apa yang duduk-duduk manis? Kalau Maryam itu cari apa duduk-duduk manis, Pak? Duduk manis. Imam Malik cari ke pasar apa duduk-duduk manis, Pak? Duduk manis. Maka kata Imam Syafi'i nggak mungkin ada rezeki yang duduk manis dapat. Dia ingin buktikan kepada gurunya. Dia pergi ke pasar, dia bantu saudagar pedagang, akhirnya dapat upah, dia belikan kurma, lagi kurma yang tadi dibagikan kepada gurunya. Wahai guruku, ini bukti kalau kita berusaha dapat rezeki, maka rezeki ini kubagi untukmu. Apa kata gurunya? Nah, aku pun akan beritahu kepadamu, aku duduk pun dapat rezeki dari kamu. Bener nggak? Luar biasa. Mana yang benar, Pak? Yang nyari ke pasar apa yang duduk saja, Pak? Semua benar, bagus. Ustadznya fokus kepada pengajaran, donatur yang cari uang. Benar nggak, Pak? Iya begitu.
Biar ustadznya fokus, jangan ustadznya masih sibuk cari rezeki Pak, masih sibuk cari uang, sehingga kefokusan dia mendidik kader Islam ini menjadi terbengkalai. Maka saya bilang kepada donatur saya, kalau Bapak fokus kepada kami pun fokus kepada murid ini. Jangan sampai kami ini merasa kurang, saya bilang. Ya, walaupun kan nggak ada kata cukup ya Pak. Hakim itu walaupun gajinya sudah 120 juta, kira-kira sebulan itu kurang apa cukup Pak? 120 juta loh. Bayangkan gaji kita yang masih berapa? Yang 5 juta aja nggak ada ya. Anak setuju, wis kuliah misalnya, wis piro kayak mikir ya. Nyat-nyut nggak Pak? Saya bilang kepada donatur, supaya saya nggak nyat-nyut, Bapak fokuskan tentang rezeki saya, tentang kehidupan saya, anak istri saya dipikirkan dengan baik. Saya pikirkan anak ini 17 orang jadi ulama dunia, saya bilang. Tapi kalau saya harus nggak terpikirkan dunianya, masih mikirkan saya harus jual tempe misalkan, jual ayam, ini berarti apa? Juga akan fokus mengkader anaknya. Imam Malik itu karena fokus mengkader Imam Syafi'i, ini menjadi benar. Abu Hanifah itu karena beliau kaya raya, ulama itu bukan butuh kaya kata beliau ya, bukan beliau kaya karena keturunan ya. Beliau itu dulu dapat dari siapa? Salim ya, bapaknya itu namanya Salim, yang saudaga, yang dulunya hanya sebagai tolabul ilmi, dia makan buah buah apel di sungai, baru satu gigitan itu sudah apa Pak? Sudah mikir begini, loh, kok aku makan apel sopo gitu Pak? Kalau kita di sungai itu apel, telan apa makan Pak? Habis langsung, bora urus dari mana ini? Beliau tidak, ketika baru satu gigitan, loh, ini apel nih nggak mungkin turun dari langit ini. Akhirnya ditelusuri, ternyata benar apelnya itu ternyata milik seorang tukang kebun yang dia usaha punya apa? Kebun apel ya. Ternyata dia datengin, Pak, saya mohon izin, mohon minta restunya, minta dihalalkan apa? Tadi saya makan apel yang jatuh di sungai. Apa kata tukang kebunnya? Mohon maaf nak, ini bukan kebun saya hanya sebagai tukang kebun, saya penjaganya. Kalau meminta izin dan dihalalkan kepada Tuan, dia berada di kota di Basrah sana. Silakan Anda ke sana. Ketika dia ke sana cari rumahnya, akhirnya ketemu Pak. Belum ada Google Map Pak. Bayangkan, kalau sekarang kanan kiri masih mudah. Dulu pokoknya tunjuk orang yang paling kaya namanya Fulan, kamu datang ke sana. Ketika dia datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, mohon diizinkan saya tadi makan dari harta yang dari kebun Bapak. Saya ketemu di sungai. Ini orang aneh nih, mau apel 10 aja hilang dimakan ya orang apa-apa, bener gak Pak? Dalam fikih kan halal Pak. Kalau dalam fikih itu kita masuk kebun Pak, itu halal dimakan Pak, memang dalilnya begitu Pak. Asal jangan dikantongin plastik, bener nggak? Iya, kalau hanya 1-2 halal. Jadi kalau ada program misalnya kebun makan sekenyangnya itu memang sudah halal dalam Islam itu. Apalagi kalau apel tadi menjorok kemana? Ke tetangganya. Tetangganya boleh ngambil nggak Pak? Boleh. Kalau ayam masuk ke rumah tetangga? Boleh. Kalau istri orang masuk ke tetangga? Nah ini Pak, akhirnya kan imbasnya kiasnya kemana-mana Pak. Namanya ilmu fikih, usul fikih, kiasnya kemana-mana orang itu akhirnya. Tapi kalau masalah buah, kalau masalah untuk perut, Nabi memang menghalalkan. Tapi ketika dia datang tadi ini, bapaknya Imam Abu Hanifah, ini bukan sembarang orang ini. Ini orang jos ini, di masa kini dia minta dihalalkan satu gigitan apelnya Pak. Akhirnya, enggak, saya tidak halalkan. Kecuali kalau kamu mau 3 hal. Kamu nikahi anak saya. Tapi kamu jangan senang dulu Pak. Anak saya ini cacat, buta, kudikan. Mau nggak kamu? Wah kira-kira Pak, punya istri, buta, pincang, terus gatelan Pak, kulitnya. Gelem nggak kita Pak? Wah, mikir-mikir ini. Tapi karena bapaknya Imam Abu Hanifah itu pengen kehalalannya Pak. Bis ora-apa, yang penting aku halal di dunia ini. Ternyata istrinya itu cantik luar biasa. Kenapa disebut buta? Anakku tidak pernah melihat gemerlap dunia. Kenapa pincang? Anakku tidak pernah melangkah ke mall-mall. Kalau hari ini, apa ada akhwat yang nggak pernah ke mall? Hah? Ada nggak Pak? Hah? Hari-hari. Alhamdulillah istri saya tuh nggak senang mall. Alhamdulillah itu. Kalau senang Pak, nyut-nyut lagi tuh Pak. Itu pentingnya tuh Pak. Jadi kalau punya istri yang ayam di rumah, tenang, nikmat sekali Pak.
Terus pokoknya dia benar-benar didik anak-anak ini semua penghafal Quran. Nah, pokoknya kalian harus hafal Quran. Hafal Quran, diumrohkan semua. Maka Januari kemarin hadiahnya semua anak saya umrohkan semua. Itu berkat mereka hafal Quran semuanya. Yang anak-anak saya umrohkan semuanya. Saya nego dengan biro, kebetulan saya sebagai pembimbingnya. Tolong anak saya diumrohkan semua, karena anak saya hafal Quran semuanya. Akhirnya diumrohkan semua. Itu penting, Pak. Jadi nanti kalau anak-anak ini hafal 30 juz, bisa kerjasama dengan kita, Pak. Kalau mau kita umrohkan. Tapi dengan syarat, tidak ada kesalahan. Sekali duduk. Kuat nggak? Ya. Jadi orang kuat itu bukan hanya sekedar mendaki gunung. Orang yang kuat itu baca Quran 30 juz, 9 jam, tidak punya kesalahan. Kuat nggak? Nah, itu. Kalau kuat, lapor saya umrohkan. Nah itu penting, Pak. 9 jam loh. Tidak ada punya kesalahan. Seperti anak saya itu tidak ada kesalahan. Itu penting, maka harus terbiasa menghafal dekat dengan Quran. Salimun minas syirki. Harus hati-hati hidup kita ini jangan sampai berbuat syirik. Menganggap uang, dinar, harta itu segala-galanya. Kalau kata siapa? Gus Baha ya. Karena saya pernah belajar juga ke Gus Baha. Jadi saya ini senang dengan reuni pergi-pergi itu ke rumah kiai-kiai itu saya sering datang ya. Masuk ke Ma'ruf Amin, kemana-mana lah. Pokoknya yang disebut kiainya orang NU, saya datengin, Mbak. Kalau yang keras-kerasan saya sudah hafal semua, Pak. Saat Solo nih yang keras-keras saya sudah hafal semua. Abu Bakar Bashir, ya Ustaz saya sudah hafal semua. Tapi yang lembut-lembut ini jarang, Pak. Maka perlu belajar dengan yang lembut-lembut, yang macam-macam itu perlu. Jadi ternyata Gus Baha itu luar biasa. Bacaannya tuh Jos Markotop memang. Ternyata rumahnya itu isinya kitab semua, Pak. Jadi kemana-mana tidurnya sama kitab. Kita tidurnya sama HP. Orang Islam jadi ulama. Oh, tidurnya sama HP kok jadi ulama, ini gimana ceritanya? Tidurnya sama kitab. Jadi bolak-balik bangun, buka lagi selembar, baca lagi selembar, langsung selembar 500 halaman selesai dalam sehari. Itu mah benar-benar ulama, dia bisa memberikan kesimpulan dan macam-macam itu. Maka saya pesan betul kepada pengelola, hadirkan kitab itu, Pak. Jadi kalau yang 50 juta yang saya beli itu kitab kutub tafsir itu ada lengkap semuanya. Ibnu Katsir, Qurtubi, Tobrani, Baghawi, saya hadirkan semua berjilid-jilid. Asy'arawi yang kontemporer, Said Qutb, macam-macam. Yang paling muda Al-Azhar, Buya Hamka itu saya hadirkan biar dia terbiasa membaca kitab. Jadi kalau menerangkan ayat ini dalam kitab apa? Halaman berapa? Coba bagaimana akwalnya? Kitab aslinya bagaimana? Bunyi aslinya bagaimana? Itu penting. Biar namanya sanad itu sampai kepada tujuannya sama, Pak. Tidak asal-asal comot, tidak asal-asal asbun, asal bunyi, tidak boleh. Maka salimun minasyirki, salimun minal kufri, salimun minal bid'ah, salimun minal ma'siyah. Maka sebuah generasi yang selamat dari maksiat itu generasi jos. Bayangkan loh, Anda misalkan di pondok, tapi sholatnya masbuk, Pak. Ini musibah atau masalah ini? Musibah dan masalah ini. Orang apa coba Anda ini? Kok santri sholat di masjidnya terlambat? Padahal masjidnya dekat. Padahal kamar mandinya banyak. Padahal tidak pernah antri. Kok Anda terlambat? Ini namanya musibah dan masalah. Kalau orang dulu para sahabat Nabi itu masbuk, itu mereka takziah. Takziah itu apa? Mereka menangis. Dalam kitabnya apa? Fiqhul Islam. Ya, itu dibahas tentang bab sholat. Ketika seseorang itu masbuk, dia menangis. Takziah, menangis sendiri. Kok aku bisa masbuk? Ada dosa apa? Apa yang aku perbuat sehingga aku kok masbuk? Kita pernah gitu enggak? Padahal Rasul bilang kalau ada orang yang tidak masbuk, ya, selama 40 hari, maka dikenal dengan jamaah haji, istilahnya apa? Sholat arba'in. Padahal hadisnya bukan arba'ina sholatan, tapi arba'in yauman. Tapi setelah saya tahrij, ternyata memang ada dua istilah Nabi menyebutkan arba'ina sholatan wa arba'ina yauman. Ada yang 40 waktu sholat dengan 40 hari. Jadi kalau dalam 40 waktu sholat, kalau 40 waktu sholat itu berarti 1 hari 5 sholat, berarti berapa hari, Pak? 8 hari. 8 hari tidak masbuk, maka dijamin apa? Baro'atan. Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Terbebas dari label munafik. Luar biasa loh. Nah, coba antum anak-anakku semua punya azam, punya niat, semangat di pondok ini aku tidak mau terlambat sholat apapun.
Sebagaimana Said Al-Musayyib dalam kitabnya beliau mengatakan, aku sampai 60 tahun sejak aku balik belum pernah terlambat masbuk sholat. 60 tahun loh Pak. Kita umur berapa nih Pak? Sudah berapa kali kita masbuk Pak? Hah? Saking seringnya ya Pak ya? Saking seringnya nih. Beliau nggak pernah masbuk. Ternyata saya koreksi, orang ini hebat berenang nggak pernah masbuk. Ternyata beliau imamnya Pak. Imamnya nggak mungkin masbuk, benar nggak? Kok imam masbuk ya belum dimulai sholatnya Pak? Nggak baca lagi sih, hebat banget beliau ini ya. Beliau itu mertuanya siapa? Beliau itu menantunya dari Bilal bin Rabah. Jadi kebetulan beliau menikah dengan putrinya Bilal bin Rabah. Ini kok beliau hebat banget. Saya baca riwayatnya ternyata beliau seorang imam sholat. Ya wajar imam sholat gak pernah masbuk. Tapi ini kan luar biasa Pak. Penilaian 60 tahun gak pernah masbuk loh. Kita yang baru umur 40 tahun masbuknya 4.000 kali mungkin. Sehari kan 5. Kalau 5 masbuk, 5 kali sebulan berapa tuh? 150 kali kan setahun 1.500. Berarti kalau umur 40 150. Wah nggak bisa dihitung Pak. Berarti masbuknya berapa? Hampir setiap hari masbuk. Sampai waktu di pondok dulu saya punya gerakan namanya GAM. Kebetulan saya dari Aceh. Karena saya terbiasa bergaul sama orang-orang GAM, akhirnya saya praktekkan di pondok itu GAM. Kalau di sana kan GAM itu gerakan Aceh Merdeka Pak. Tapi kalau di Jawa saya ganti GAM juga, gerakan anti masbuk Pak. Wah. Jadi nggak boleh namanya masbuk. Santri kok masbuk, itu bukan santri saya bilang gitu. Nah kalau pengen ilmu berkah jangan masbuk. Saya gitu kan. Jadi kalau kamu masbuk nak, kamu pikir ulang. Gak boleh belajar sama saya, gak boleh temui saya setelah kamu tobat dulu. Begitu Pak. Syarat untuk menjadi baik itu ternyata punya syarat. Bener gak? Nabi Musa belajar sama Khidir aja punya syarat. Syaratnya apa? Ojo takon, ojo protes pokoknya. Aku mau sekarang nyembelih orang, mau bakar kapal, jangan protes, bener nggak Pak? Iya. Kalau beliau dikit-dikit protes, dikit-dikit kok kami disuruh ngapal, Ustaz, kami kok disuruh nggak boleh tidur siang, kami kok nggak suruh tidur malam, macam-macam, kok disuruh bangun pagi, jangan protes nak. Kalau kamu banyak protes, nggak jadi. Kalau santri itu banyak protes, kok kasurnya orang empuk, nggak ada wifi, nggak ada tontonan, nggak ada hiburan, jangan banyak protes. Banyak protes nggak jadi, bener nggak? Ketika dulu orang-orang dulu karena belajar pakai gubuk doang, kasur nggak pakai ada. Alhamdulillah saya waktu nyantri nggak pakai kasur ya, nggak pakai bantal juga kebetulan. Karena bapak ibu saya nggak belikan bantal dan nggak belikan kasur. Karena kalau di Ngeruki dulu zaman dulu itu kalau pakai kasur disebut apa? Perempuan Mbak, bencong Mbak. Apa mujahid kok pakai kasur ini ngopo Mbak? Buatin kok. Masa gara-gara nggak kasur aja disebut feminis Pak saya Pak? Kan lucu tuh. Padahal kan kita menjaga tubuh kita nih biar sehat, bener nggak Pak? Tapi buktinya yo kakak kelas nggak pakai kasur juga sehat-sehat semua. Wah akhirnya sama orang tua nggak usah beli kasur, udah ikut teman-temanmu nggak beli kasur. Jadi zaman saya dulu mondok tahun 90-an tidak pakai kasur, tidak pakai bantal. Hari ini kasur datang terlambat aja protes. Kasur baru teko. Bayangkan loh, masih mending pakai kasur. Dapat apa? Snack datang makan terlambat, protes makan mie terus. Kapan cerdasnya? Orang justru makan tuh gak cerdas. Kalau pengen cerdas sih puasa. Jadi jangan bilang bukan karena menunya loh. Kecerdasan itu karena sedikitnya makan. Gak ada orang cerdas karena banyaknya makan. Silakan baca kitabnya Zadul Ma'ad atau baca kitabnya apa? Jawabul Kafi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semakin kita qillatul ta'am, sedikit kita makan, kecerdasan itu datang. Semakin kita banyak makan, kecerdasan mulai hilang. Kalau kata Said Akil itu apa? Saya punya jenggot goblok katanya gitu. Masya Allah. Padahal semakin jenggot yang panjang, cerdas Pak. Coba lihat penemu-penemu Yunani itu, semuanya berjenggot nggak Pak? Benar nggak Pak? Iya, semakin dia berjenggot, ininya cerdas. Bahkan orang yang nggak berjenggot kurang cerdas Pak. Maka coba pegang jenggotnya sih. Wah, bener loh Pak. Itu penelitian. Maka bahasa-bahasa Nabi ternyata itu menarik. Ya. Semua para Nabi ternyata semua punya jenggot. Ustaz, bagaimana kalau dia Cina Pak? Kan dia nggak punya jenggot. Kalau kodratnya dia tumbuh besar nggak punya jenggot itu kodrat Pak.
Tapi kalau setiap tumbuh dicukur, itu bukan karena nggak punya jenggot, karena malu punya jenggot, itu masalah. Nah, saya bilang kalau pengen jadi orang soleh, syukurin apa yang ada, hati kalian selamat, nanti kalian menjadi manusia terbaik. Sebagaimana kalau pengen menjadi asyrah mubasysyiruna bil jannah, penelitian saya waktu S2, saya meneliti apa sih kelebihannya asyrah mubasysyiruna bil jannah. Apakah karena sholat malamnya? Ternyata para sahabat tuh jago sholat malam semuanya. Apa karena puasanya? Mereka jagonya puasa semuanya. Apa karena jihadnya? Mereka jago jihad semuanya. Saya teliti betul 10 orang ini, ya. Siapa yang hafal 10 nih? Abu Bakar, terus Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus Sa'id, terus Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, terus Zubair bin Awam, dan satu lagi apa? Tolha bin Ubaidillah. Hafal nggak ini 10 orang? Padahal jumlah sahabat itu ada berapa? 114.000. Kalau 10-nya nggak hafal, apalagi yang ribuan. Ini pentingnya. Barometernya saya bilang 10 ini saja. 10 ini kita bedah biografinya, cara dia hidup, kita mendapatkan keberkahannya. Nah, saya cari apa sih keunggulan Abu Bakar dan Tolha, Zubair, Abdurrahman, macam-macam ini. Ternyata mereka ini memiliki 15 perbedaan dengan sahabat yang lain. Ringan-ringan ternyata, bukan hal-hal yang berat, kita semuanya bisa melakukannya. Saya bongkar satu saja. Ternyata mereka ini yang 10 orang ini, apa kata Rasul? Khairukum man at'ama ta'am awil ladzina yut'imuna ta'am. Yang 10 orang ini ternyata kesehariannya suka memberi makan. Kalian akan diuji nanti. Di pondok temannya antri nasi nyantek, mau berbagi nggak? Ben ngomong lapar kamu. Itu kan nggak ada isar namanya, Pak. Akhlaknya nggak ada, adabnya nggak ada. Yuk tak bagi bersama, yuk kita makan bersama. Jos, biar temanku kenyang, aku lapar. Bener nggak? Ada kisah begitu? Ada dalam perang apa itu? Yang 3 sahabat kehausan, haus. Ketika datang relawannya ngasih minum, kamu kasih ke sana saja, saya nggak apa-apa. Dia ke sana, sini meninggal. Haus lagi ke sana, dia ke sana, sini meninggal. Dia ke sana meninggal, 3-tiganya meninggal karena mendahulukan temannya, orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Salah satu suksesnya di pondok itu, saya bongkar rahasianya, kalau Anda mau berbagi makanan dengan saudara Anda. Anda datang dibawain orang tua makanan, jangan makannya kepalanya masuk lemari, Pak. Itu biasanya, karena saya nanganin pondok kan udah lama di Nguruki ya. Saya di Nguruki itu sudah 30 tahun ya. Jadi saya tahu persis, maka saya akhirnya buat pondok sendiri biar tidak sama dengan pondok saya yang dulunya. Supaya saya baiknya ada di situ. Jadi kalau kamu punya makanan, orang tuamu datang bawa makanan, bagi. Sehari habis itu lebih baik daripada makanan itu basi. Bener nggak? Ibu-ibu tuh suka pernah buang makanan basi nggak? Nah, padahal membuang makanan basi itu dosanya gede loh. Jangan dikira kecil loh. Bayangkan, maka kata Rasulullah apa? Idza tobakhta maraqah fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Kalau kita punya makanan, segera bagi, jangan sampai disimpan. Bagikanlah buat tetanggamu. Karena tetangga kita itu seperti anak kandung. Ada nggak yang bermusuhan sama tetangga? Nah, gak akan soleh anaknya, Pak. Angel, Pak. Jangan sampai musuhan sama tetangga. Perlu tetangga itu dikasih makan terus, kasih duit terus, Pak. Biar seneng, Pak. Saking senengnya, rumah kita dijaga, Pak. Semua harta kita dijaga. Bener, Pak. Tetangga saya itu mantan preman, Pak. Wah, datang dong. Oh, caranya gampang. Wis, kasih 100.000. Wah, senyum dia, Pak. Besok 50.000. Tambah senyum, Pak. Besok 200.000. Senyum terus dia, Pak. Wah, akhirnya sekarang motor saya kalau kehujanan, dia nyelamatin. Oh, saya lupa mati lampu, dia yang matiin, Pak. Wah, dijaga betul rumahnya, Pak. Kalau baik sama tetangga, kita jadi bos, Pak. Tapi kalau tetangga nganyel, marah sama kita, Pak, kita datang, motornya dibocorin. Bener nggak? Maka tetangga itu, kata Rasul, seperti anak kandung. Donantu annal jar saywarsu, kata Rasul. Aku menganggap tetangga itu seakan-akan apa? Yang mendapatkan warisan. Maka proyek bapak ibu yang mau berhasil, anaknya di pondok, sama tetangga jangan berantem. Gitu, Pak. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan.
salimun, ini penting. Generasi yang salim itu adalah generasi yang selamat dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam karakter buruk. Kalian menjadi salim karena kalian disendirikan di pondok pesantren. Coba nanti tanya sama Ustadz antum ya, coba berikan dalil dalam Quran tentang pondok pesantren. Ada nggak pondok pesantren itu dalilnya? Nah, itu saya dapat ilmu dari Gus Baha ya. Ternyata dalam Quran itu ada istilah apa untuk mondok-mondok, itu bahasanya pesantren, bahasanya Quran loh. Luar biasa. Nanti tanya, kalau nggak tahu nanti baru japri saya. Mana ayat berapa, surat apa, bahwa kita disuruh mondok ternyata. Jadi mondok itu bahasanya Quran. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Sudarmadi Putra Azam, Magister Pendidikan, atas materinya. Masuk ke acara selanjutnya, yakni paparan visi misi, tujuan dan strategi pengembangan PPTQ IPHI Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Dr. Andus Haji Donosuko, Magister Pendidikan Kons. Kepadanya kami persilahkan.